Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wali Kota Makassar yang juga selaku Ketua Umum Pemprov Perbasasi Sulawesi Selatan yang juga selaku inisiator bergelarnya Makassar Open mulai tahun 2016 sampai dengan 2023 hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kadispora Kota Makassar, Bapak Andi Patiwara yang sempat hadir. Yang kami hormati pula dan kami banggakan Ketua Umum KONI Kota Makassar, Bapak Ahmad Susanto yang telah hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati Ketua Panitia Makassar International Softball Makassar Open 2023, Bapak Adrian Sabidin beserta seluruh jajaran panitia yang hadir. Dan tak lupa kami hormati para pimpinan media elektronik, media cetak, media TV, dan media online yang sempat hadir pada hari ini dalam rangka konferensi pers Makassar Open 2023 International Men and Women Softball Tournament. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami banggakan para insan media yang hadir pada konferensi pers kali ini. Bersama kita telah hadir beberapa narasumber yang akan memberikan informasi tentang dan teknis pelaksanaan Makassar Open Softball 2023 yang akan berlangsung di bulan September ini. Pertama-tama, kami mengundang dengan hormat Bapak Insinyur Ramdan Tomanto selaku Wali Kota Makassar yang juga selaku Ketua Umum Pemprov Perbasasi Sulawesi Selatan dan inisiator Makassar Open untuk yang juga selaku tuan rumah pada gelaran hari ini. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ketua KONI yang saya hormati, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua Panitia Makassar Open 2023, teman-teman media yang saya cintai dan seluruh yang hadir yang saya banggakan. Alhamdulillah, setelah 3 tahun kita absen, tidak lain karena adanya pandemi, maka perhelatan Makassar Open akan segera kita mulai lagi. Makassar Open adalah sebuah event yang belum banyak dikenal masyarakat, nah sehingga kami butuh bantuan teman-teman sekalian, tetapi populer di seluruh dunia. Dia masih masuk series dunia. Artinya, kalau orang bermain di sini diakui angka-angkanya menjadi bahagian daripada angka masing-masing pemain dunia itu. Teman-teman sekalian, di softball itu masing-masing orang ada nilainya. Misalnya saya sebagai pemukul, batting average saya berapa, kemudian kemampuan defense saya berapa, ada nilainya. Pemain softball, baseball itu ada nilainya masing-masing. Berapa kali dia dilempar pitcher dan pukulannya berhasil, atau berapa yang gagal, itu tercatat semua. Dan semua pertandingan di Kota Makassar itu, Makassar Open, itu dicatat oleh International Softball Federation. Artinya kita patut berbangga, itu hanya di bulu tangkis. Karena sudah volley juga sudah masuk, basket juga sudah masuk di Indonesia. Tapi kita, sejak 2016, itu akhirnya sudah tercatat menjadi bahagian daripada seri resmi, ya seri termasuk seri dunia lah. Alhasil apa? Seluruh pemain dunia mau main di sini. Nah, sudah sejak lama pemain-pemain dunia mulai dari pitcher nomor 1 sampai pitcher nomor 5 itu datang ke sini. Pemain nomor 1 sampai pemain nomor 10 ada di Kota Makassar. Nah, sehingga ini perlu kita siarkan dalam bentuk berita-berita yang menarik, dan dalam waktu bersamaan kita lagi membina pembinaan usia dini. Karena softball ini sama dengan baseball adalah olahraga cerdas. Kenapa saya bilang olahraga cerdas? Orang yang setengah-setengah kecerdasannya susah main softball. Karena paling tidak pulang pasti bengkak-bengkak mukanya. Kenapa? Karena kena bola dia. Karena dia tidak tahu namanya situation game.
Situation game. Ada situasi-situasi yang dibaca tiap kali lemparan bola itu berbeda, berbeda situation gamenya. Nah, kenapa seluruh Indonesia akan menonton ini? Dan alhamdulillah secara official 7 negara membawa bendera negaranya, tapi pemain-pemain yang ikut di situ macam-macam pemain. Berapa negara? Oh ya, pemain. Ada Argentina, ada Belanda, ada Amerika, ada Kanada. Jadi kalau person yang hadir itu lebih dari 10 negara. Tapi official yang hadir ada 7 negara. Lagi-lagi bukti bahwa Makassar itu bukan hanya event festival saja, tapi daya tarik olahraga juga menjadi bagian yang penting. Dan Makassar Open membuktikannya. Olahraga ini dulu, waktu zaman saya SMA, sangat populer di Makassar. Kalau mereka kejuaraan Makassar Open ataupun apa namanya, penuh orang di lapangan. Dan semua orang-orang terbaiknya Makassar ada di sana. Tercantik, terkeren, itu ada di softball. Ya, softball. Ya. Dulu softball begitu. Jadi orang mau lihat orang-orang kerennya Makassar dulu. Waktu tahun 80-an. Banyak yang belum lahir kayaknya tahun 80-an. Tahun 80-an. Nah, sekarang agak menurun, nah terus kita coba pacu dan picu ke anak-anak. Karena itu olahraga cerdas sekali, ya. Kalau orang tidak berpikir, jadi softball yang pertama itu berpikir. Yang kedua baru teknik. Yang ketiga baru endurance. Softball itu kalau namanya itu sudah mau final, back system namanya, 3 kali main kita, itu kalah-kalah sepak bola. Sepak bola itu kan injury time, perpanjangan waktu. Kita itu bagus sikat terus sampai kadang-kadang 1 game saja itu bisa 2 jam. 1 game 2 jam. Ya. Terus kalau kita 3 game, apalagi kalau namanya tie break, berarti 6 jam kita bisa main 1 hari. Bisa dibayangkan, 6 jam. Sepak bola 90 menit, perpanjangan sampai 120 menit. Kita tidak. 1 kali game ketat itu 2 jam. Kalau dia tie game namanya, itu bisa sampai 3 jam. Itu bisa muntah-muntah orang. Terus kalau dia bertanding 1 hari itu eksisi 3 kali, bisa 6 jam. Nah, dia endurance namanya. Nah, yang ketiga, kalau soal gaya, jangan nih. Softball itu dari dulu gayanya memang bagus lah, ya, sama dengan basket dan teman-teman yang lain. Nah, sehingga kalau ada yang belum terlambat umurnya masih bisa main softball. Ya. Kenapa? Karena ada namanya slow pitch. Ada untuk orang tua, ada untuk anak-anak, ada untuk orang tua. Nah, makanya kita akan insya Allah kita akan pembukaan tanggal 17 sore. Jepang dan Filipina. Ini Filipina juara Asia. Juara Asia dia. Ya, Jepang juara dunia ya. Jepang juara dunia. Filipina pernah juara Asia. Ya, pernah juara Asia. Nah, Jepang ini juara dunia. Khusus mahasiswa yang hadir tuh juara dunia mahasiswanya. Jadi juara dunia, juara 1 di dunia maksudnya. Nah, Baladewa ini Banten dan kawan-kawan teman-teman Indonesia berkonsolidasi itu melawan Jepang. Jadi Jepang ini laki-laki dan perempuan. Jadi ini menarik sekali ini. Ya, sehingga saya kira saya mohon bantuan teman-teman media untuk memperjuangkan kembali ya, softball untuk jadi populer. Ya, kira-kira penuh perjuangan supaya top kembali. Ya. Tentunya terima kasih kepada Pak Anca dan Pak Agus dan teman-teman semua jajaran yang bisa terselenggara. Dan mulai dari penjemputan tamu saya harap semua dikerjakan secara apik. Terima kasih ke Kadispora yang terus mendampingi teman-teman. Persiapan lapangan sudah lampu apa semua ya. Oke, hari ini terima kasih pada Koni. Nah, kita akan coba bikin bukan hanya sekadar Makassar Open dan festival. Ada festival di belakangnya. Bisa minum-minum kopi, ya bisa nonton di belakang sambil minum-minum kopi. Nah, ini belum pernah ada kejuaraan dunia seperti ini, baru di Makassar. Soalnya kan kita sudah sedikit ahli begini. Nah, sehingga teman-teman sekalian ini momen yang kali ini membawa nama Makassar. Tapi tentunya tanpa perjuangan teman-teman mempopulerkan ini, ya saya kira Makassar Open tidak ada apa-apanya. Jadi makanya itu saya terima kasih teman-teman
untuk terus memperjuangkan softball menjadi olahraga yang digemari oleh anak-anak muda juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Komanto. Narasumber selanjutnya, kami mohon dengan hormat Bapak Ketua Umum KONI Kota Makassar selaku yang menaungi Perbasasi Kota Makassar. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Wali Kota Makassar, yang juga Ketua Perbasasi Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kadispora Kota Makassar, yang kami hormati Panitia Pelaksana Makassar Open. Banyak sekali di sini, mohon maaf tidak kami sebut satu persatu. Yang kami hormati teman-teman sahabat-sahabat media yang sudah hadir pada kesempatan ini. Salah satu visi yang selalu disampaikan oleh Bapak Wali Kota dan itu menjadi instruksi untuk KONI Kota Makassar adalah menghadirkan Makassar sebagai City of Sport. Salah satu tanda City of Sport itu adalah berjalannya pembinaan usia dini yang selalu berulang-ulang disampaikan dan menjadi penekanan oleh Bapak Wali Kota. Dan yang kedua adalah hadirnya event yang punya kualitas dan berstandar internasional. Maka pada sore hari ini Makassar Open setelah 3 tahun tidak dilaksanakan, alhamdulillah tahun ini kembali berjalan, dan ini beda dengan sebelum-sebelumnya karena menghadirkan lebih banyak negara di dalamnya, lebih banyak peserta yang hadir, dan lebih banyak kegiatan-kegiatan lain yang lebih menarik sebagai bagian daripada rangkaian kegiatan Makassar Open ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan menjadi penyemangat untuk atlet-atlet kita di Kota Makassar ini untuk terus menggemari olahraga di Kota Makassar, terutama softball. Apalagi softball dalam 2 bulan ini sangat aktif masuk ke sekolah-sekolah, menindaklanjuti program Bapak Wali Kota One Student One Sport, sehingga ini terus akan berkelanjutan menjadi olahraga yang banyak diminati masyarakat mulai usia dini sampai pada jenjang yang lebih tinggi, dan bisa tentu saja ujungnya adalah menghadirkan prestasi untuk Kota Makassar. Secara teknis mungkin nanti panitia kami dari Kota Makassar yang bermitra dengan Perbasasi sangat mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini, dan untuk persoalan teknisnya mungkin teman-teman Perbasasi yang jauh lebih tahu terkait dengan teknis. Terima kasih, mohon izin kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber selanjutnya yang juga akan membicarakan masalah teknis pelaksanaan maupun waktu dan tempatnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia, Bapak Ardiansyah Abidin. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Wali Kota Makassar, juga selaku Ketua Umum Pemprov Perbasasi Sulawesi Selatan, Bapak Kadispora Kota Makassar, dan Ketua Umum KONI Kota Makassar. Alhamdulillah, Makassar Open seperti disampaikan tadi Bapak Wali Kota, tahun ini kembali kita gelar di bulan September. Makassar Open sudah menjadi cita-cita pemain-pemain kelas dunia main di Makassar. Berkat hospitality kita, segala sesuatu yang mereka minta, fasilitasinya, apa segala macam kita penuhi, sehingga kalau kita sudah mengeluarkan jadwal Makassar Open, maka pemain-pemain individu maupun tim dengan segera melakukan minat untuk melakukan pertandingan di Makassar Open. Di sebelah kanan ini ada slide teman-teman semua. Next, ini Makassar Open waktu 2016, 17, 18, 19. Ini semua sukses, alhamdulillah, mulai dari 6 tim, 8 tim, 10 tim, 11, sekarang sudah 12 tim dan 7 negara. Suatu perkembangan yang sangat memuaskan, walaupun target kita awalnya kita mau 20. Ini karena
terhambat oleh turnamen-turnamen di luar yang hampir ada beberapa yang bersamaan. Sehingga ada beberapa klub yang menarik diri setelah melihat jadwal awal kita itu di bulan Oktober. Begitu kita drop ke September karena sudah masuk bulan pilpres politik, jadi kita susah mendapat izin. Jadi begitu kita mundurkan di September, ada beberapa klub yang menarik diri karena berbenturan dengan jadwal yang sudah difikskan. Makassar Open dia sudah fikskan di Oktober, begitu kita undur, terpaksa dibatalkan yang ada di Makassar Open. Next, ini adalah tim 6 putra, 6 putri dari 7 negara. Ada 2 tim yang mengundurkan diri, juara bertahan Lucky Dende dan juara kedua Piccadilly Makassar. Alasannya adalah pemain-pemain yang sudah kita book bertabrakan. Akhirnya juga Lucky Dende tidak bisa mengambil pemain itu karena tanggal 22 September baru selesai turnamennya di Eropa. Sama juga dengan Piccadilly, pemain yang sudah kita ambil tabrakan. Piccadilly mau mengambil juara 1, begitu pula Lucky Dende. Akhirnya sama-sama menarik diri supaya kalau daripada dia ikut, dia terpuruk, namanya juga tidak bagus. Jadi dia menarik diri dengan alasan tidak mendapatkan pemain yang diinginkan. Itu. Next. Ini adalah layout lapangan kita. Di area belakang nanti ada spektator sama ada panggung untuk sambil menyicipi makanan-makanan yang ada nanti di food court kita. Ada 20 tenan di sana. Sambil duduk bisa nonton. Ini pertandingannya mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kalau ada tie game kayak tadi Pak Wali bilang, berarti bisa sampai jam 10 malam. Next. Ini adalah jadwal resmi. Setelah tim fix 12, inilah jadwal resmi. Ini kami akan sebar setelah ini ke seluruh peserta yang akan datang ke Makassar. Supaya sebelum mereka datang, dia sudah melihat jadwal mainnya, supaya dia juga melakukan strategi. Saya main 2 kali hari apa, saya main 1 kali hari apa, supaya dia tahu dari awal sudah mengetahui bahwa saya akan menurunkan pitcher-pitcher mana dulu yang sebelum bertanding. Jadi jadwal ini menentukan strategi permainan mereka. Next. Ini adalah piala kita. Dapat medali, kemudian ada the best. Medali ini mirip dengan medali Asian Games. 10 mili tebalnya, diameternya 9 cm. Jadi cukup berat. Kita sesuai dengan Pak Wali bikin yang bagus. Ini peserta pun semua akan dapat boneka, maskot namanya Asok. Namanya Asok. Asok. Balas ya Anak Sobol. Anak Sobol. Nanti setiap peserta dapat medali, dapat juga boneka. Next. Nanti kita opening 17 September jam 3 sore di lapangan Karebosi. Setelah ini pertandingannya tadi Jepang melawan Filipina. Kenapa kami pilih Jepang? Jepang adalah juara dunia antar perguruan tinggi. Filipina memindahkan base-nya ke Makassar sebelum ke Cina Asian Games. Dia pilih lagi tanding di sini. Daripada dia ke Cina, dia hanya lempar tangkap. Dia pilih Makassar supaya bisa berhadapan dengan Jepang, karena nanti akan berhadapan Jepang di Asian Games. Dia akan coba main New Zealand dan Australia. Jadi dia memilih ke sini dibanding dia harus ke Cina. Jadi setelah Makassar selesai, dia kembali ke Filipina, langsung ikut rombongan menuju Asian Games ke Guangzhou, China. Oke, next. Yang ini food court kita nanti ada 20 tenan. Sudah penuh semua. Laporan terakhir dari adik-adik kita yang ngurus ada 20. Bervariasi makanannya. Ada khas kita, kemudian ada juga beberapa Kota makan enak. Karena kita adalah kota makan enak. Next. Media, jadi nanti setiap selesai game, man of the match akan kita tarik, kita wawancarai, kita masukkan di IG kita, di
YouTube, kemudian juga kalau tidak salah Metro TV akan juga mengambil sesi mewawancarai satu setelah diputuskan oleh skor bahwa man of the match partai 1 atau 2 akan kita tarik untuk lakukan wawancara langsung. Jadi kita bebas, tidak seperti kalau multi event itu, kalau kita mewawancarai seperti Ueno itu Pak, pitcher nomor 1 di dunia, kita hanya biasa dikasih waktu 1 menit, selesai tidak selesai langsung Ueno ditarik. Kalau kita bebas. Next. Ini kita sudah di Instagram, kita sudah mulai aktif dari countdown-nya mulai dari tidak salah 1 bulan lalu ya. Juli kita sudah mulai keluarkan semua informasi tentang Makassar Open, baik di IG kita, di Facebook, dan nanti juga semua pertandingan akan dilakukan live streaming oleh panitia sendiri dan oleh Metro TV. Dia membantu kita live streaming setiap pertandingan yang akan dilakukan. Jadi jumlah pertandingan di Makassar Open ini adalah 43 game. Dia akan live streaming mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kalau kita tidak sempat nonton, buka, nanti kita akan share dia punya link supaya kita bisa lihat langsung nonton. Next, closing ceremony seperti biasa, penyerahan medali piala semua akan kita lakukan di lapangan karena gala dinnernya kalau saya 18 malam. Gala dinnernya 12 malam ya. Okay. Kita tidak bisa lakukan 17 karena baru saja kita kumpul ada game malam di 18 malam di Ajunan Pantai Losari. Diundang teman-teman juga. Diundang ya, Pak. Untuk nanti di gala dinner 18 kami tetap teman-teman media kami tetap undang untuk menghadiri dan melihat situasi bagaimana tim softball. Sampai sini terima kasih penjelasan singkat saya. Baik, terima kasih buat Ketua Panitia Pelaksana Bapak Tian Safidin. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab ya. Kita minta 3 pertama, kita buka 2 sesi ya. Oke, silakan 3 penanya pertama. Sebutkan nama dari media dari mana. Tolong ya. Ya. Mimi ya. Ready sport dulu ya, Om Surya. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani dari Tribun Timur. Untuk Makassar Open 2023 ini saya rasa event yang sangat luar biasa karena mendatangkan tim-tim dari luar negeri untuk masuk ke Makassar, dan Makassar lagi-lagi menjadi tuan rumah. Dan yang perlu saya tanyakan mungkin soal akses ya. Kan kalau event besar seperti ini tentu akan mendatangkan banyak wisatawan yang masuk. Nah, bagaimana mungkin untuk akses masyarakat, apakah diperbolehkan untuk masuk menyaksikan pertandingan ini? Dan kalau iya, apakah perlu ada tiket yang harus dibeli atau gratis untuk akses masuknya? Kemudian untuk apalagi kemarin saya lihat di sini semua tim-timnya atau talentnya dari luar, dan Makassar sebagai tuan rumah sendiri saya lihat belum ada ya namanya yang masuk, belum ikut. Nah, mungkin ada penjelasan dari pihak panitia apakah untuk ikut dalam Makassar Open ini ada proses kurasi yang dilakukan atau seperti apa sih tahapannya untuk bisa masuk menjadi pemain dalam Makassar Open 2023 ini? Mungkin ada hubungannya juga sama Dispora dan KONI, bagaimana sebenarnya untuk pembinaan talent-talent kita atau mungkin pemain-pemain softball di Makassar, bagaimana meneruskan generasi-generasinya supaya Makassar juga bisa membesarkan namanya di kancah lebih luas internasional. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ami Tribun Timur. Ya, langsung dijawab ya sama Pak Wali. Pertama soal kenapa Makassar tidak ikut. Tahun sebelum-sebelumnya kita ikut. Tapi kali ini kita realistis, kita fokus ke pembinaan usia dini. Jadi jangan kita buang-buang uang hanya untuk ikut ini, karena pemain-pemain dunia. Maka sekarang anak-anak sekolah SMP kita minta nonton semua supaya mereka termotivasi. Jadi tontonan ini belum pernah di Indonesia. Di Indonesia palingan kejuaraan Asia, ya Pak Tata ya. Ini kejuaraan dunia, bukan kejuaraan Asia, kejuaraan dunia. Nah, sehingga anak-anak ini punya tontonan untuk memotivasi mereka. Itu target
khusus untuk kalau berbayar saya kira tidak berbayar ya. Kita sosialisasi tidak berbayar. Anytime ya. Kalau perlu nanti orang datang dikasih minum juga. Toh biar mami aqua. Ya, tapi paling tidak dilayani baik-baik. Pokoknya datang Ki. Kalau haus Ki angkat tangan saja nanti anak-anak yang urus ya. Khusus untuk emergensi kalau minuman kurang Pak Kalang yang urusi. Kira-kira begitu. Ya, apalagi toh yang jawab yang mesti dijawab. Siap. Oh ya. Untuk peserta-peserta memang kita baik kuota kesanggupan paling 15 tim, tapi untuk setiap pemprov perbasasi kita ambil juara ranking satunya karena menghadapi tim-tim besar dari negara lain. Kalau kita hanya sekedar ayo ikut, juga levelnya Makassar turun dia. Jadi kita kan tanya kalau mau ikut pemainnya siapa? List pemainnya apa? Kita lihat dulu. Kalau karena dikurasi. Nanti kayak tim Jepang tiba-tiba di hari mereka belum tahu apa-apa kan dia juga malas itu Makassar Open. Dan kita harus tetap selektif untuk tim kurasi yang di Indonesia. Kalau di luar juga begitu. Gak terbukti kayak dari New Zealand. Miramar itu adalah juara college New Zealand. New Zealand kan dunia softball juara dunia softball juga dia di New Zealand. Jadi sehingga juga begitu dari Brisbane juga itu bukan tim biasa. Varsity Malaysia itu adalah tempatnya Malaysia mengambil bibit-bibit untuk jadikan tim nasional. Jadi bukan tim-tim di setiap klub pun yang datang seperti Baladewa Tangerang. Dia ada pemain Australia, ada pemain Filipina, ada pemain Jepang. Kemudian di Samarinda, Pirates, ada pemain Belanda, ada pemain Jepang, ada pemain Australia juga. Ada juga satu pemain yang bagus Pak. Andika Manuarfa main di situ. Oh Andika juga. Ngomong PB Perbasasi, saya lihat form A-nya ada namanya beliau. Saya kira itu penjelasan untuk timnya. Terima kasih. Ya, sudah cukup ya. Ada kan dari Mas Ri? Dari Indonesian Update, kalau tidak salah. Benar nih itu kalau tidak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sadil dari Indonesian Update. Yang pertama tadi ada yang disampaikan sama Pak Wali selaku Ketua Pemprov Perbasasi Sulawesi Selatan. Pemain softball itu rata-rata cerdas. Ya. Jadi memang kelihatan Pak Wali Kotanya Makassar juga cerdas. Masuk. Ditunggu. Ya, harus diakui itu Pak, karena dunia mengakui. Siap. Bukan orang Makassar aja. Ya, saya ringkas saja Pak. Tadi udah ada beberapa dijelaskan dan saya juga sejak 2016 hadir meliput, alhamdulillah tiap hari. Mudah-mudahan sehat, nanti dikasih kesempatan lagi meliput di 2023 ini. Yang saya mau tanyakan, apakah beberapa pejabat dunia ini yang akan hadir barangkali bisa disebutkan Pak. Terus yang kedua, pemain-pemain pada level dunia, Asia maupun ASEAN yang akan hadir nanti. Karena ini kan menarik. Menariknya karena kenapa? Kita kaitkan juga dengan tuan rumah Makassar, terus program KONI sendiri yang melakukan berbagai kegiatan, utamanya program One Student One Sport yang tentu saja akan berdampak terhadap anak-anak kita nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti untuk pemain-pemain lokal akan ada pemilihan the best pitcher misalnya, atau butter, slugger, LB maupun MPV seperti itu. Mungkin saran juga nanti diperkenalkan kepada kita punya pemain-pemain yang kebetulan tidak sempat main di Makassar untuk bisa diperkenalkan kepada pemain-pemain dunia Pak. Seperti itu. Itu saja sementara Pak. Terus dari Pemprov sendiri Pak, Pemprov Perbasasi Sulawesi Selatan mungkin ada target khusus karena kalau saya tidak salah
kemarin sudah prapon ya, prapon softball itu sendiri. Mungkin ada target Pak kedepannya seperti apa untuk Pemprov Perbasasi Sulawesi Selatan. Saya kira itu, makasih. Baik. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Pak Sri, mungkin dijawab sama Pak Anca sebagai manusia tentang pemain yang akan main di Makassar Open ini. Silakan. Terima kasih. Pemain yang main di Makassar Open ini, kalau saya samakan dengan sepak bola, yang mau datang itu Lionel Messi sama Ronaldo. Seperti itu. Ya. Karena peringkat seperti Nick Hayes, Ya. pitcher ini adalah peringkat 1 dunia, kecepatan bolanya 140 km per jam, yang hanya dilempar 14 meter. Jadi kalau kita bergerak sudah lewat bolanya. Ya. Jadi kalau saya analogikan begitu ya, jadi pemain-pemain datang seperti Jepang timnas putrinya yang juara dunia, itu semua memang dia bukan klub, sorry, universitas, tapi di situ ada pemain nasional yang main di situ. Jadi itulah kalau kita melihat di softball. Nah, semua yang the best itu kalau di turnamen kita tidak memilah bahwa mana the best lokal, mana the best ini. Jadi satu turnamen itu kan di scorer kita tidak mengambil. Ya. Siapa tahu tim anak lokal kita tidak bermain, poinnya itu rendah. Sedangkan yang terus bermain akan poin run-nya namanya kalau di pitcher. Sampai itu seperti itu. Jadi pemain yang main di Makassar Open mulai dari 2016 ada namanya Adolf Volkan, itu dulu sampai sekarang sebelum diganti Nekes itu dulu sama 140 km per jam dia punya speed pitchingnya. Seperti itu. Itu barangkali. Persoalan target Pemprov, jadi memang susahnya di Sulsel ini mati colik semua olahraga. Tapi bagi saya, makanya saya kemarin tidak mengirim prapon. Nah, percuma kita ngirim prapon kalau olahraga itu tidak tersistem hulu hilir. Olahraga dari pembinaan usia dini, sarana, liga dan kompetisi dan puncak prestasi itu satu sistem. Nah, mohon maaf, saya bukan sebagai wali kota ya, sebagai Pemprov. Saya melihat di lingkungan olahraga di Sulawesi Selatan itu tidak tercipta. Nah, maka saya bilang, tidak usah ikut prapon, kita bikin pembinaan usaha dini saja. Bagaimana anak-anak termotivasi, langsung yang dia lihat pemain dunia. Dulu kesan kita lihat cuma lihat di majalah. Oh, ini pemain Jepang, Itake, ini apa? Cuma kita lihat di majalah. Untuk ada di televisi, dia bikin di televisi. Kita lihat saja pemain Bandung itu sudah menganga kita. Ini pemain dunia nomor 1 datang di sini. Ya, stylenya, gayanya, kita lihat attitude-nya. Nah, insya Allah ini akan menginspirasi mereka bagaimana menjadi seorang profesional, bagaimana seorang olahraga yang baik. Jadi target kita itu dulu, Pak Sri. Ya, kita tidak mau muluk-muluk karena suasana olahraga kita di Sulsel ini tidak terlalu kondusif. Nah, tunggu, Pak. Saya tambahkan untuk tim Jepang, nanti presiden college asosiasi, jadi Jepang itu dia dua, ada memang ketua perbasasi pusat, ada ketua perbasasi khusus universitas. Presidennya akan datang, dia akan menjadi twin sister city untuk softball. Jadi nanti kalau tidak salah tanggal berapa dia datang? 15 timnya datang. Tanggal 17 presidennya datang. Oke. Sister City di Jalan Software. Itu tambahan. Terima kasih. Baik, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Ada tambahan mungkin? Oke, kalau memang tidak ada, sekedar penambahan bahwasanya nantinya itu ada tim nasional, tim Australia dan tim nasional Malaysia akan melaksanakan kerjasama melakukan sosialisasi terhadap anak-anak kita di sekolah-sekolah. Jadi seperti yang dikatakan Pak Wali nanti, bahwasanya anak-anak kita khususnya usia dini di SMP akan kita kumpulkan di lapangan softball sekaligus nonton dan sekaligus akan mendapatkan coaching klinik daripada tim nasional Australia, baik pemainnya maupun tim nasional dari Malaysia. Seperti itu. Jadi insya Allah dampak daripada Makassar Open ini juga akan membangkitkan kembali persoftballan di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya.
Kalau memang tidak ada lagi, maka siap, silakan, masih ada satu, ya. Iya, Ya, silakan. mungkin langsung saja karena waktu. Saya Roy dari Antara mungkin melihat channel Pak Ketua sebagai Ketua Pemprov Prestasi ya, yang cukup besar jauh mungkin ada tidak keinginan dari Pemprov untuk mendatangkan pelatih asing untuk menghadapi musim prapon selanjutnya ya, karena musim ini tidak ikut. Terima kasih. Sudah pernah kita lakukan dulu mengambil pelatih Filipin ya, dan saya kira itu akan datang ya. Kapan ke Prapon itu? Oh, bukan mau wali kota berarti. Itu di atasnya. Oh, wali cocok bisa. Insya Allah, karena begini, kita kadang-kadang krisisnya itu bukan di atlet, pelatih. Benar sekali. Krisisnya di pelatih. Nah, kalau kita butuh banyak pelatih yang bisa menginspirasi guru-guru olahraga di sekolah. Nah, karena kalau softball itu susahnya, begitu teknik dasarnya salah terus bisa salah. Nah, makanya kedatangan Jepang mau MOU, Australia mau MOU, Malaysia MOU, kita akan manfaatkan secara maksimal untuk dan saya berharap bukan hanya sekolah-sekolah di Makassar saja, tapi diundang seluruh Pemkot 12 Pemkot kita, ya pengurus kota. Insya Allah dengan begitu, insya Allah inspirasinya bisa lebih terinspirasi teman-teman anak-anak. Apalagi anak-anak sekarang kan satu anak satu olahraga. Dia ada nilai di sekolahnya, ya, dan itu kurikulum dari apa yang kami ciptakan. Karena saya ada agak dendam sedikit soal olahraga waktu sebelum jadi wali kota. Makanya dendamnya itu, dendam baiknya kita kasih Koni Makassar. Nah, ternyata hanya Makassar yang seperti itu, sedangkan di atasnya tidak bisa mengakomodir seperti itu. Saya dendam lagi kalau begitu. Semoga dendamnya Pak Dhani bisa kesampaian di 2024. Off the record. Baik rekan-rekan media yang hadir, kami atas nama Bapak mengucapkan terima kasih. Ada satu hal yang akan kami sampaikan, insya Allah setelah kejuaraan Makassar Open 2023 ini, Perbasasi Kota Makassar juga akan menyelenggarakan event selanjutnya, yaitu di bulan Oktober, yaitu kejuaraan Wali Kota Cup di tingkat U18 dan tingkat SMP se-Kota Makassar. Jadi insya Allah jenjang daripada pertemuan kita ini, selain membahas Makassar Open, nantinya kita akan bertemu kembali di bulan Oktober dengan kejuaraan selanjutnya. Kami Agus Herman ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah Makassar Open yang ke-6, persis mirip seperti F8. Yang kedua, biasanya kita pada festival dan event conference, tapi kali ini olahraga. Maka lengkaplah Makassar. Sebagaimana kita visi misi kami dengan Ibu Wali menjadi peran-peran dunia. Nah, kita sekarang ini bisa saya simpulkan bahwa ini kejuaraan dunia. Di Indonesia itu baru topnya kejuaraan Asia. Secara official, ini kejuaraan dunia dan open turnamen. Yang menarik open turnamen karena officialnya 7 negara, tapi isinya itu bisa sampai lebih 10 negara. Ada Kanada, ada Amerika, ada Belanda. Jadi pemain-pemainnya itu berbagai negara. Nah, artinya kita bersyukur di Makassar dan itu sudah trust, sudah ditunggu-tunggu. Mereka habis kejuaraan dunia itu udah bicara kita ketemu di Makassar. Nah, kira-kira begitu menariknya Makassar di mata mereka. Ya, salah satu yang selalu disampaikan Pak Wali ke kita itu bagaimana menghadirkan dan mendukung kegiatan-kegiatan event yang apalagi yang bersifat internasional. Karena itu terkait dengan Makassar Open ini kami sangat mendukung 100% setiap tahapan pelaksanaan, baik itu yang bersifat secara umum maupun dengan teknis. Di kepanitiaan juga ini banyak orang-orang KONI juga yang terlibat dan banyak juga dari cabang olahraga lain, termasuk banyak tenaga-tenaga teknis yang lain yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Makassar Open ini. Jadi dukungannya 100% dari mereka. Terima kasih. Keren, pakai topi begini. Siapa?